أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وبأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Masih halaman 60 lah di bawah. Hakadza ahwalus sholihin wal asyikin wat talibin. Jadi sudah beberapa minggu pertemuan, beberapa malam lah beberapa malam pertemuan mengisahkan tentang orang-orang yang rindu berat lawan Allah Ta'ala. Jadi kadang orang yang rindu berat lawan Allah itu kadang melihat dirinya itu berharga, artinya kada ada nilai, melainkan yang bernilai itu hanya Allah itu bagi orang yang rindu berat. Lalu di sini dipadahkan fi Zahrur Riyad dalam kurung tuh. Dalam kitab Zahrur Riyad, anna Musa alaihi salam kana lahu sadiqun yu'anisu bihi. Nabi Musa alaihi salam kana lahu sidin baisi sadiqun, teman, yu'anisu bihi, yang menyenangkan hati sidin, yang sering sidin itu sarantang saruntungnya kita kemana-kemana kan, kawan itu saling berbagi, saling menghibur. Nah, faqala lahu dzata yaum, lalu kawan sidin ini berucap lawan Nabi Musa suatu hari, ya Musa, wahai Nabi Musa, ud'ullaha, pintakan kepada Allah, pian doa kan pangabulan Nabi Musa nih, pintakan kepada Allah, ayyu'arifani iyahu, bahwa Allah memberikan kepadaku, ayyu'arifani iyahu, bahwa Allah memberikan kepadaku ma'rifat kepadanya. Iyahu itu ma'rifat kepadanya, haqqa ma'rifati, sebenar-benar ma'rifat. Nah, cakap bahasa kita nih, doakan pang lawan Allah Ta'ala supaya aku nih bujur-bujur dapat ma'rifat lawan Allah dengan sebenar-benar ma'rifat. Nah, pada Musa alaihi salam, maka Nabi Musa mendoakan, wa ustujiba lahu, kabul situ saya ini. Nah, bah kabul itu berpisah sih kan kadangnya mau beli sampai dua antar ya, kalau ada kalanya di rumah masing-masing. Palahiqa, suatu hari sidin melihat, palahiqa Musa lah, maka Musa melihat, menemui sahibahu, kawan sidin itu, bil jibali, ada lagi di kampung tapi bil jibali, di gunung-gunung berdiam. Hampir berdiam di kampung. Bil jibali itu di gunung-gunung. Ma'aluhusi, kakawanan bukan binatang buas soalnya, yang harimau, ular, naga, yang binatang-binatang buas. Pokoknya mau masuk ke situ tuh biasanya mati dimakan oleh binatang buas, tapi ini jadi kawannya binatang buas. Nah, wa faqadahu Musa, lalu si Musa tadi merasa kehilangan, Nabi Musa merasa kehilangan lawan sidin kawan-kawan ini. Nah, bahkan dicari kada ada di kampung nih, dilihati di gunung, tapi di gunung yang mana juga tahu juga, ya kan berjalan orangnya. Nah, gunung yang mana kada tahu, Nabi Musa hendak menemui nih. Maka faqala Nabi Musa, maka Nabi Musa pun berucap, minta lawan Allah Ta'ala, ya Rabb, wahai Tuhanku, akhi, kawan ulun yang semalam itu nah. Wa mu'nisi, kawan ulun tuh sebenarnya ulun tuh rasuk bener lawan nya itu. Wa mu'nisi ini artinya akur bener bapandiran, mula ulun terhibur terus nah lawan nya tuh bapandir. Nah, sekarang faqattuhu, sekarang ulun sudah kehilangan lawan inya, kada ada lagi kawan bapandiran. Waqila lahu, lalu Nabi Musa ini kan lawan Allah Ta'ala model kayak rancak bapani-pandir loh, makanya kan gelar Nabi Musa ini apa? Kalamullah, rancak bapak pandiran lawan Allah Ta'ala. Jadi pina-pina
Hinip-hinip bandiran Allah Ta'ala Nabi Musa ini. Jadi ujar Allah Ta'ala, baqila lahu, lalu Allah Ta'ala menyahuti. Allah menyahuti ini ya rancak bandiran Nabi Musa ya, kalau jadi model kayak patuh bandar tuh nah Nabi Musa ini dengan Allah Ta'ala. Lalu ujar Nabi Musa tadi, ulun merasa kehilangan lawan inyan itu nah kayak apa dan di mana sekarang. Maka Allah Ta'ala menyahut, ujar Allah Ta'ala, ya Musa man arafani, barang siapa, man tu siapa aja, arafani sudah kenal lawan aku, haqqa ma'rifati, akan sebenar-benar pengenalan. Artinya asal orang tuh kenal lawan aku, tapi kenalnya tuh bujur-bujur sempurna, maka la yashab makhlukan abada. Maka orang yang kenal lawan aku dengan pengenalan sempurna itu tidak akan pernah lagi la yashab, tidak akan pernah lagi bakawan makhlukan dengan makhluk abada selamanya. Jadi orang-orang wali itu kada pernahnya merasa bakawan dengan makhluk. Nah, si kawan Nabi Musa ini kada kawan mengendalikan dirinya, langsung ke gunung anunya. Jadi orang yang pindah lawan Allah kada pernah lagi merasa bakawan dengan makhluk abada selamanya. Nah, itu kisahnya di gunung-gunung sidin anunya yang berdiam itu nah. Jadi ini Nabi Musa paham nang itu ya sudah. Tapi kalau derajat tetap tinggi Nabi Musa lah. Nabi Musa kan nabi ya Allah. Wajah fil akhbar. Ada riwayat anna Yahya wa Isa alaihi wassalam, Nabi Yahya loh Nabi Isa alaihi wassalam kana yamsiyani fisuk. Keduanya sedang berjalan di pasar, perjalanan di kita. Kan Nabi Yahya Nabi Isa ini bahasa Popo berdua tuh, termasuk yang kada jauh masanya. Jadi berjalan di pasar. Hartan berdua berjalan, pasodamat huma imraatun. Sakalinya meranjah dengan keduanya ini oleh seorang perempuan yang kada dikenal. Meranjah aja kita. Bebenian ini bercepat-cepat kasah kok berjalan lalu meranjah lalu berdua ini. Nah, wa qala Yahya, lalu berucap si Nabi Yahya ini berucap, ujar si Yahya, wallahi demi Allah, masya'artu bidzalika, aku kada merasa siapa tadi yang meranjah, kada tahu, kada terlihat orangnya, kada merasa lalu. Ada Nabi Isa kan tajuk-tajuk leh, Nabi Yahya ini kada. Jadi Nabi Yahya aku kada merasa nah siapa yang meranjah. Maka orangnya ganal tuh bikung. Wa qala Isa, ujar Nabi Isa, subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, badanuka ma'i, badan nyawa ninto lawan aku batatai, awakna bersamaku, wa qalbuka aina, tapi hatimu di mana? Mau nggak tahu. Nggak tahu ada yang meranjah tadi. Nah, qala, lalu berucap Nabi Yahya, ujar Nabi Yahya, ya ibnal khalah, wahai anak marinaku. Jadi ya ibnal khalah, wahai anak marina. Nah, lau itma'anna qalbi, seandainya kan Nabi Isa ini jadi Nabi Isa kenapa nyawa kada tahukah yang meranjah tadi, ujar Nabi Yahya, aku kada merasa. Jadi ujar Nabi Isa, di mana nyawa malamun kah? Nah, disambat di pada himalamun gitu lalu membongkarai Nabi Yahya rahasia. Jadi Nabi Yahya ya ibnal khalah wa anak marina, lau itma'anna qalbi, seandainya hatiku ini bisa tenang, ila ghairi rabbi, tenangnya tuh kepada selain Tuhanku, tarafata ain, walaupun sekejap mata. Seandainya hatiku nih bisa tenang kepada makhluk walau sekejap mata, bisa mau tenang dengan makhluk nih yang lain dari Allah Ta'ala nih walau sekejap mata, la dzanantu anni ma'arabtullah, makanya saya aku anggap aku ini kada pernah pinandu lawan Allah. Nah apa pemahamannya tuh? Artinya sekejap mata pun aku kada pernah hati ini tertuju kepada makhluk, merasa tenang aja kada pernah, apalagi hendak menuju makhluk. Jadi aku kada tahu urusan makhluk. Ujar si Nabi Yahya tadi, seandainya sekejap mata aja pernah hatiku ini ada rasa tenangnya lawan makhluk, la dzanantu anni ma'arabtullah, ini saya aku anggap aku ini kada pinandu lagi Allah Ta'ala. Pemahamannya apa nih? Pemahamannya ujar Nabi Isa, wahai anak marina, aku ini orangnya sudah duduk di wilayah ma'rifat dengan Allah. Nah itu maksudnya. Jadi orang yang sudah kenal dengan Allah tuh kada merasa lagi ada makhluk, kada melihat lagi ada yang selain dari Allah Ta'ala. Ini dalam pengerasa orang yang kenal tadi. Wa yuqalu, nah amun kita
Nah, kita di tahap dasar lah pelajaran sifat 20 tauhidul af'al. Jadi mulai kita bangun guring tuh, bemuncalak mata lo kok bangun guring nih, sampai kena guring pulang. Nah, waktu bemuncalak mata tuh nah kadada yang dilihat melainkan seluruhnya adalah perbuatan Allah. Nah, maka perbuatan Allah tadi ini mau dihalusi dalam ilmu tasawuf disebut ihsanullah, kebaikan Allah. Kenapa? Karena seluruh perbuatan Allah kada ada yang sia-sia, seluruhnya mengandung kebaikan. Maka ujar orang tasawuf, sambatlah itu kebaikan dari Allah. Apapun yang dilihat itu mengandung kebaikan dari Allah. Nah, itu. Wa yuqalu, dikata oleh para ulama nih, sidqul ma'rifati, kebenaran sebuah makrifat kepada Allah, artinya bujur orang tu makrifat lawan Tuhan, sidqul ma'rifah, amun dasar bujur tu makrifat lawan Allah, ayatul luqad dunya wal uqba. Nah, ayat luqad dunya wal uqba, bahwa dia mentalak lawan dunia ini. Dunia itu ditalaknya, ada aja cuma ditalaknya teh. Arti ditalak itu kenapa? Kada ada berhubungan lawan dunia, hatinya itu ada berhubungan. Walaupunnya ada di dunia, bukan hanya dunia yang ditalaknya, wal uqba, bahkan akhirat pun ditalaknya. Nah, mungkin itu kada kawal kita masih mengharap pahala di akhirat dia lah. Nah, ini orang wali memang kayak itu makamnya. Lalu dunia ditalaknya, akhirat ditalaknya, wa yatajarrada lil maula, tetapi hanya semata-mata berduaan dengan Allah. Nah, semata-mata berduaan dengan Allah, ini orang wali. Wa ayyuskara, dan si orang yang sudah bujur ma'rifat itu yuskara. Yuskara itu artinya yuskara min syarabil mahabbah, dimabukkan dengan arak cinta lawan Tuhan. Nah, asal mana air maksudnya tuh arak, makanya orang bila meminum cinta itu lalu mabuk lawan Tuhan. Nah, jadi lawan Allah. Fala yashu, maka orang tadi kada pernah merasa gembira hatinya. Fala yashu, kada pernah merasa cerah aja kita. Kada yang cerah ceria tuh kada, illa kecuali indar ru'yah, ketika menyaksikan kekasih hatinya. Jadi mun lain dari menyaksikan Allah, hati mereka kada pernah cerah. Cerahnya hati atau gembiranya hati itu illa indar ru'yah, melainkan ketika menyaksikan akan kebaikan-kebaikan Allah. Nah, ini orang wali. Fahuwa ala nurin min rabbih, maka mereka orang wali itu ala nurin min rabbih, dalam hidayahnya Allah, taufiknya Allah, inayahnya Allah, gitu tuh, dalam pemeliharaannya Allah, dalam tuntunannya Allah, itu maksud ala nurin min rabbih ini tuh. Nah, tuntung sudah masalah urusan orang-orang yang cinta berat dengan Allah ya. Kalau kita sekurang-kurangnya mencintai orang-orang itu ya, jadi seluruh wali itu orang itu wali-wali bertahan tuh, jadi seluruh wali-wali itu kita cintai, itu aja sudah. Nah, cuma yang paling utama sekali wali-wali yang sejaman dengan kita sudah melihat melihat, nah itu yang paling utama. Jangan sampai ini luput bener lah, kita bernama Syekh Abdul Qadir Jailani ada juga sejaman, kada juga cinta benar, muamalahkan benar dengan amalan Syekh Abdul Qadir Jailani. Misal nih, lawan wali yang hidup yang sejaman seorang benci, itu luput tuh, kada boleh nang itu. Nyaden pian amalannya kalau kuat bener nih, amalan zikir tarekat segala macam Syekh Abdul Qadir Jailani, lawan guru sekumpul menyembati, itu luput kada cocok gitu, tersalah gitu. Ilmunya bujure cuma salah rasoknya kita, takapusat. Nah, melapian takapusat, kada mau jadi anak, jangan sekilan ke bawah dikit lagi nah, jadi anak. Al-Faslus Tsani Asyara. Nah, pasal yang ke-12, bi dzikri iblisa wa adzabihi. Nah, ini kita mengenal iblis lebih dekat di kita. Tapi dari sisi azabnya, dari sisi iblis ini diazab oleh Allah Taala, di situ kita lebih mengenal lebih dekat di kita. Jadi mau hendak tahu iblis, nah ini saatnya ya udah. Kayak apa iblis diazab nih tuh nah. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, fa in tawallau ay a'radu an taatillah. Jika kisahnya kan Allah taala ini mamadahi lawan nabi kita Muhammad, wahai Muhammad, sampaikan lawan umatmu
Bunyinya kayak ini nah. Taatlah engkau kepada Allah dan Rasul. Nah, itu asalnya dulu ati'ullah war rasula. Taatlah engkau kepada Allah dan Rasul. Fa in tawallau, bila mereka berpaling, bila nyawa, bila kalian nih berpaling kada maasi, ay a'radu an taatillah wa rasulih, berpaling dari taat kepada Allah dan Rasul, kada maasi nih. Maka fa innallaha la yuhibbul kafirin. Maka sesungguhnya Allah kada mencintai orang-orang yang kafir. Nah, siapa mereka ini? Ya iblis pimpinannya. Jadi orang yang paling watak benar berpaling lawan Allah ya iblis. Nah, dipadahi ujar Allah Ta'ala sampaikan untuk taat kepada Allah dan Rasul. Bila bubuhannya berpaling, pada hakikat Allah kada ketujuh lawan orang-orang yang berpaling nih. Ini ancaman nih sebenarnya, ancaman. Yakni la yaghfiru lahum, Allah kada mampuni mereka sebab kada maasi. Wala yaqbalu taubatahum, dan Allah pun kada menerima taubat mereka. Nya kada maasi, Bang. Kama lam, sebagaimana lam yaqbal taubata iblisa likufrihi, sebagaimana Allah kada pernah menerima taubat si iblis likufrihi, karena inya masih kafir. Si iblis ini masih kafir. Wa istikbarihi, dan karena sombongnya si iblis. Nah, cakanya iblis ini ampih sombong, masih lawan Tuhan, diterima taubatnya. Cuma tetap sombong dan kada masih, lalu kada diterima taubatnya. Padahal si iblisnya hendak bertaubat. Iblisnya hendak bertaubat, hendak jadi hamba Allah yang saleh. Kenapa? Karena pernah jadi itu. Pernah jadi hamba yang tersalih di sejagat raya ini. Iblis pemulaan yang tersalih dulu. Pernah. Cuma mantan itu nah masalahnya. Hendak bertaubat, hendak berbelik pulang. Tetapi kesombongannya dan kada maasinya yang membuat Allah kada menerima taubatnya. Nah, di mana kada maasi lawan kesombongnya? Nah, kini ada yang bacaannya sini. Wataba, jadi iblis taubatnya kada diterima. Wataba, Allah menerima taubat ala Adam alaihi salam, atas Nabi Adam alaihi salam. Nah, Nabi Adam diterima taubatnya. Wa qabila taubatahu, dan Allah menerima taubat Nabi Adam. Padahal Nabi Adam kan ini kada kesalahan banget, itu sebuah hikmah sebenarnya yang memakan buah khuldi itu nah. Nah, itu kan secara sejarah tanda kutip kesalahan. Padahal itu hikmah sebenarnya, karena para nabi maksum, kada mau mengerjakan yang haram. Nah, tapi Allah qabila taubatahu, menerima taubat Nabi Adam. Li'annahu, kenapa Allah menerima taubat Nabi Adam? Li'annahu Adam aqarra, mengakui ala nafsihi, atas dirinya, bidzambi, berdosa. Nah, walaupun tuh ada dosa lah, jangan Nabi Adam orangnya tawadul kok, mengakui bahwa seorang itu berdosa. Wa nadima, dan sidin menyesal alaihi, atasnya. Walama, lama itu jangan lawas ya kalau. Nah, bahasa Arab lama itu mencela. Walama, dan Nabi Adam ini mencela nafsahu akan dirinya. Nah, jadi ini perhatian Nabi Adam dan perhatian iblis belain, walaupun secara sejarah pernah tagalincir ya kalau. Nah, Nabi Adam ibadah tagalincir, dan kutip tagalincir telah. Nah, ibadah tagalincir, sidin mengakui kesalahan. Imbah itu pulang menyesali dan mencela lawan diri. Maka taubat Nabi Adam diterima oleh Allah, beda lawan iblis. Wahada, sedangkan ini pun ujar sidin, wa in lam yakun damban haqiqatan, bahwa dosa Nabi Adam itu bukanlah dosa yang sebenar-benar dosa. Itu hikmah. Li'annal anbiya alaihimus salatu wassalam, karena seluruh para nabi itu alaihim assalatu wassalam, atas mereka salawat dan salam, ma'sumun. Nah, dipelihara dari mengerjakan yang haram, yang makruh aja kada mau, apalagi yang haram. Gawian para nabi, para rasul itu wajib, sunnah wajib dua tuh aja. La taqa'u, tidak pernah terjadi minhum, dari mereka para nabi, al-ma'siyatu, kemaksiatan, abadan, selamanya. Nah, ini etikat ahlu sunnah wal jamaah. Kalau kita meyakini beranggapan bahwa ada para nabi menggawi kejahatan, murtad kita. Jadi hati-hati benar. Biasa aja kita salah aja. Nabi Adam kan salah aja. Oh, hati-hati. Itu hikmah, lain kesalahan. La, tidak pernah ada terjadi kesalahan itu qablan nubuwah, sebelum diangkat jadi nabi. Tidak pernah juga mengerjakan kesalahan. Wala ba'daha, apalagi sesudahnya, sudah diangkat jadi nabi.
ala sahih, ini pendapat yang sahih, yang paling sebujur-bujurnya. Lakinnahu ala suratil dzambi, tetapi yang kisah Nabi Adam itu ceritanya aja cerita mengerjakan kesalahan. Nangka itu. Nah, walidzalika qala, karena itulah arti hikmah ini pelajaran bagi kita, diulahkan kisah nangka itu sebagai pelajaran bagi kita. Itu maksud hikmah di sinilah. Nah, walidzalika, maka dengan karena apa? Karena itulah qala, berkata Nabi Adam, huwa, Nabi Adam nih, wa Hawa, dan Siti Hawa alaihi wassalam, kedua-duanya apa ucapan mereka dalam Al-Qur'an, Rabbana ya qala zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, ini yang paling pemulaan mengucapkan Sidin Baduan itu. Wahai Tuhan kami, kami sudah menzalim diri-diri kami. Wa in lam taghfir lana, bila pian kada mampuni kami, wa tarhamna, dan kada menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Nah, pengakuan Nabi Adam. Panadima alaihi salam, maka Nabi Adam sangat menyesal. Wa asra'a bitaubati, dan segera bertaubat. Walam yaqnat min rahmatillah, dan Nabi Adam kada putus asa dari rahmat Allah. Nah, sebagaimana firman Allah, la taqnatu min rahmatillah, jar Allah Ta'ala, janganlah kalian putus asa dari ampunan Tuhan. Walaupun banyak ayat aja dosa, minta ampun ya, asal menyesal syaratnya, dan niat kada mengulangi. Masalah kaina tau ulangi pulang itu lain masalah dulu. Yang penting sekarang dulu kita menyesali. Nah, itu kisah Nabi Adam kan, makanya diterima. Wa iblisu, sedangkan iblis bang, kenapa taubatnya kada diterima padahal iblisnya hendak coba taubat. Bahkan suah berucap bertaubat non Tuhan, tapi kada diterima. Kenapa? Lam yukhirru ala nafsihi bidzunub. Iblis ini kada mengakui atas dirinya pernah berisi kesalahan. Nah, itu tuh merasa kada berdosa. Iblis ulun hendak pulang jadi hamba pian yang bujur. Tapi kenapa ulun dilaknat? Salah nang apa ulun? Itu tuh paham lebih nek. Salah nang apa ulun? Walam yandam alaiha, dan kada menyesali atas kada maasinya iblis yang sujud dengan Nabi Adam. Kada menyesalnya lawan itu. Iblis kada menyesal. Nih walam yandam, kada menyesal alaiha atas yang dosa-dosanya tadi. Walam yalumma nafsahu, bahkan nya kada mencela lawan dirinya. Kada menyalahkan lawan dirinya. Harusnya kan salahkan itu seorang ya Allah. Nya kada. Nah, jadi kita hati-hati benar pian. Bila ada ciri-ciri kada mengakui seorang salah, satu, kada mencela lawan diri, kada menyesali dalam kesalahan, ini turunan turunan siapa nih? Nah, maksudnya pintangan akhlak tuh, nah, akhlaknya turunan iblis. Walam yasra' bi taubati, dan kada bersegera dengan bertaubat. Taubat yang sempurna lah maksudnya. Nah, wa qanata min rahmatillahi taala, bahkan putus asa dari ampunan Allah taala. Menentang. Wa takabbara, bahkan sombong. Hati sombong itu ada maasi. Nah, paman kana, barang siapa, lahu kana lahu mislu hali iblisa, siapa saja yang orang tadi keadaannya nang kaya iblis, lam tuqbal taubatuhu, kada diterima taubatnya. Jadi siapa aja lah hendak bertaubat tapi kelakuannya kayak iblis tadi, kelakuan hati aja nih, kada mencela lawan kesalahan, kada merasa salah. Istighfar muntung cuma malah gara-gara istighfar ini rasa jadi wali. 10.000 kali engkau membaca sehari. Misal nih, ini luput ini. Nah, waman kana haluhu, dan siapapun hal keadaannya, misla hali Adama, nang kaya hal keadaan Nabi Adam, qabilallahu taubatahu, niscaya Allah terima taubatnya. Nah, lianna kulla ma'siyatin asluha minasyahwat, karena sesungguhnya tiap-tiap maksiat yang timbulnya dari syahwat, asluha yang timbulnya dari syahwat, fa innahu yurja ghufranuha, itu ada diharap keampunannya. Dari syahwatnya, dari nafsu syahwat ini ada diharap keampunannya. Sedangkan wa kullu ma'siyatin asluha minal kibri, sedangkan tiap-tiap maksiat yang timbulnya dari kesombongan, biasanya fa innahu la yurja ghufranuha, itu kada diharap keampunannya. Kenapa? Inya sombong, Bang. Orang sombong mana mau minta ampun? Nah, jadi kejahatan yang timbul dari kesombongan biasanya cagar masuk neraka dan kada ada ampunannya. Misal orang tuh kada mau memeluk agama yang benar, yang hak. Berarti raddul hak, itu disebut sombong, menolak kebenaran.
Nah, ini nih biar minta ampun kalau diterima kecuali bersyahadat ya kalau. Nah, kayak itu. Wa ma'siyatu Adam. Nah, maksiat ini tanda kutip lah, kesalahan Nabi Adam yang hikmah tadi nih. Asluha asalnya minas syahwat. Dari keinginan syahwat kan anak buah ya kalau syahwat hendak. Wa ma'siyatu iblis sedangkan maksiatnya si iblis asluha asalnya timbulnya minal kibri dari kesombongan. Kalau kita membaca kisah Nabi Adam, kesalahan sidin tuh sampai turun ke muka bumi ini kan gara-gara hendak. Ya kalau hendak makan buah yang dilarang. Syahwat tadi dah. Syahwat. Sedangkan kesalahan iblis bang, asalnya dari mana? Kada mau sujud tuh kesombongan. Nah, jadi maksiat yang asal dari syahwat masih diharap ampunan Allah. Tapi kalau maksiat yang asalnya dari kesombongan, biasanya kada diharap ampunan Allah Ta'ala. Orang bangga belum lagi loh. Nah, Hukiyah dikisahkan sedikit lagi. Anna iblis saja ila Musa alaihissalam. Nah, ini kisah penting kita tahu lah. Iblis pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Suwan je kita. Waqala lahu, ujar si iblis kepada Nabi Musa nih. Oh, mengingin Musa aja. Antal ladzi istafaka Allahu bi risalati, nyawa dipilih oleh Allah sebagai rasulnya, bi risalati sebagai rasulnya, sebagai utusannya. Wa kallamaka taklima, bahkan Allah rancak memandiri nyawa. Ujar si iblis nih. Wa qala lahu Musa, na'am bujur Pamal ladzi turiduhu ya hada. Nah, pagarang maksud nyawa mau ungkap kelebihan kok. Ya Nabi Musa nih. Nah, pagarang maksud nyawa mau ungkap kelebihanku ya hada wahai kisanak. Waman anta, siapa nyawa? Iblis ini menyamar sekalinya. Menyamar. Jadi iblis ini kada terang-terangan menyamar. Oi kisanak, nyawane siapa? Man anta. Pina betakut-takun, maka pina tahu pulang bujur kisahnya aku nih orang yang parak lawan Tuhan. Pokoknya iblis, ujar iblis ini masih menyamar lah. Oh ya Musa, kain aja sudah nah. Qul li rabbika, padahakan sampaikan lawan Tuhan nyawa. Khalqun, ada makhluk, min khalqika, dari makhlukmu juga. Gitu tuh. Ada makhluk dari makhlukmu. Artinya sampaikan Tuhan kayak ini ucapannya nah. Ada makhluk dari makhlukmu. Qad sa'alaka taubata, meminta kepada engkau taubat. Nah, ini kisah iblis subah hendak bertaubat bertawasul dengan Nabi Musa. Kamu lebih ente sampaikan, usah aja sampaikan. Nah, aku nih padahakanlah lawan Tuhan nyawa. Jangan nyamar rahasia aja masih siapa namanya. Padahakan bahwa ada seseorang makhluk pian juga hendak minta taubat lawan pian. Gitu nah. Supan terang-terangan ya kalau fa'auhallahu ila Musa. Betul disampaikan Nabi Musa, ya Allah Ta'ala ujian Nabi Musa nih ada orang nih nah betul-betul non pian kayak apa. Padahal Allah Ta'ala jar Allah itu tuh iblis. Aja jar Allah Ta'ala mau aja aku menerima taubatnya. Fa'auhallahu ila Musa, maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa. Qul, tetapi ujar Nabi Musa, ujar Allah Ta'ala, qul, sambat lawan padahi lawan sisu iblis, lahu, qul lahu, sampaikan lawan ini qad istajabtu laka fi masalta, sungguh aku perkenankan apa yang kau pinta. Artinya Allah mau menerima taubat si iblis, tetapi ada syaratnya jar Allah Ta'ala. Wa dan murhu, suruh sisu iblis ya Musa ayyasjuda li kubri Adam, bahwa ini bersujud di kubur Nabi Adam. Nah itu syaratnya sebutin aja. Fa'idza sajadalahu, apabila si iblis mau bersujud kepada kubur Nabi Adam, qabiltu taubatahu, aku terima taubatnya. Nah, sampaikan Nabi Musa aja, Nabi Musa wa ghafartu lahu dzunubahu, dan ku ampuni dosa-dosanya. Fa akhbarahu Musa, maka disampaikan Nabi Musa, ujar Nabi Musa, pasan nyawa semalam sudah aku sampaikan. Aku tahu nyawa iblis jadi Musa. Sudah diberikan Tuhan bang. Nah, ujar Nabi Musa, diterima Allah taubat nyawa asal mau bersujud ke kubur Nabi Adam. Mendengar sujud ke kubur Nabi Adam tuh paghadiba iblis, sarik iblis. Wah, marah iblis, wastakbara, bahkan menganggap iblis rasa dirinya lebih mulia pada Nabi Adam. Wa qala, bahkan berucap, ya Musa, oh Musa, sambil sarik nih, aku nih tahulah, lam asjud lahu fil jannah, waktu si Adam tuh di surga
masih baikung manusianya kelihatan tampan luar biasa, itu aku kada kun sujud launinya. Pakai pas judullah wa huwa mayit, kayak pak aku mau sujud lawan kuburnya. Orangnya kada kelihatan, mayatnya enggak disujudin lah. Yang waktu orangnya hidup aja aku kada kun sujud. Apalagi yang orangnya sudah mayit. Ujar siswa iblis nih. Nah, paham lebih nih. Panjang lagi kisahnya nih, cuma tuh waktunya habis loh nih. Lah, enggak setugian lah. Masih ada kisah lagi, kita sambung. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.